Halo Basudara, kembali lagi bersama Ngobrol Bareng Teras Maluku di sore hari ini. Kita kedatangan tamu, seorang millennials kalau mau dibilang, karena masih under 30 dan tiba-tiba sebuah informasi datang, dia sudah mau terjun ke dunia politik. Ini cukup mengagetkan. Karena seorang Catherine Wakanubun ini sebenarnya kita kenal sebagai aktivis memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan. Tiba-tiba dia ingin sekali masuk ke dunia politik. Bersama saya Insani Syahbarwati, kita ngobrol dengan Catherine. Hai Cat. Halo Cacani. Iya, saya senang sekali sore ini Catherine bisa mampir ke Teras Maluku. Kita bisa ngobrol, semua orang bertanya-tanya, seorang aktivis tiba-tiba mau terjun nyalek gitu di 2024 menuju parlemen. Itu sebabnya program ini kita sebut Millennials menuju parlemen. Wow. Cerita Cat, sebenarnya politik menurutmu apa sih? Oke. Sebelum kita cerita lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Cacani dan keluarga besar Teras Maluku, karena salah satu media yang betul-betul kami rasa selalu memberikan ruang untuk anak-anak muda bersuara. Ini yang penting. Nah, kembali tadi dengan pertanyaan Cacani. Ini Cacani kita panggil Caca Cani karena memang akrab dipanggil oleh adik-adik milenial itu Cacani. Kalau ditanya apa sih politik menurut seorang Catherine atau apa itu politik? Secara sederhana menurut saya politik itu bagaimana cara kita mencapai kesepakatan atau bagaimana cara kita membuat suatu kebijakan dalam kehidupan kita bersama. Kebijakan yang bukan hanya untuk satu pihak saja, tetapi kebijakan yang bisa berguna dan membawa manfaat untuk kehidupan dalam suatu kelompok secara holistik. Kira-kira kayak begitu. Jadi politik adalah cara mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Yep. Nah, sebenarnya cara seperti apa sih? Karena orang selalu berpikir begini, politik itu kotor, politik itu syarat dengan kepentingan. Nah, menurut kok mau gitu terjun ke dunia yang syarat kepentingan dan kotor? Ini pertanyaan yang cukup kritis, tapi juga pertanyaan yang saya rasa menjadi pertanyaan banyak orang juga, Cacani. Hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri ada praktik-praktik politik yang turut membuat masyarakat itu kemudian lalu merasa apatis terhadap politik ini. Tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa kebijakan-kebijakan besar yang berpengaruh untuk kehidupan banyak orang ini lahir daripada proses-proses politik. Dari proses-proses legislatif, bagaimana kebijakan-kebijakan itu diramu, ini yang kemudian nantinya akan menentukan kehidupan kita secara bermasyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kayak gitu. Catherine sekarang usianya berapa sih? Kalau sekarang aku baru masuk 29 tahun. Under 30 kan? Berarti dan seorang master hukum. Aduh. Nah, pasti proses-proses politik di parlemen nanti berkaitan dengan legalitas kan? Berkaitan juga dengan aturan-aturan hukum yang memang harus pro terhadap kepentingan masyarakat. Nah, sebagai seorang master hukum tentu saja secara akademis punya background itu ya. Tapi bagaimana ilmu yang sudah diperoleh nih ya, dan ketika masuk ke dunia politik nanti tetap aja rentan dengan begitu banyak kepentingan, apalagi kepentingan parpol. Gitu. Nah, bagaimana Catherine mampu menjaga itu, menjaga ritme dan apakah siap secara mental masuk ke parlemen berhadapan dengan begitu banyak kepentingan lain gitu. Ini hal yang menjadi sesuatu yang terus diingatkan atau menjadi alarm untuk kita anak-anak muda ketika hendak menerjunkan diri dalam proses politik seperti ini. Satu yang pasti berkaca dari pengalaman Cacani, bahwa proses-proses mengadvokasi kebijakan itu yang kemudian mendorong saya, dan kemudian itu menjadi motivasi. Paling tidak anak muda punya idealisme yang saya harap dan kita semua pastinya harapkan ketika anak muda itu ada dalam proses politik, idealisme itu ketika dibenturkan dengan berbagai macam kepentingan itu masih tetap bisa diperjuangkan dengan
cukup bijaksana kayak gitu. Kalau soal nanti ada kepentingan yang mencoba memotong atau menyalipkan idealisme kita dalam memperjuangkan hak-hak untuk masyarakat, saya pikir itu sudah menjadi konsekuensi ketika kita bertarung dalam dunia politik. Tetapi sekali lagi, saya pikir anak muda punya idealisme itu tidak harus luntur dimanapun kita berada, termasuk dalam dunia politik dengan tekanan ataupun dengan pressure-nya. Tetapi ketika kita tahu bahwa yang kita perjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat banyak, maka kita betul-betul harus mengedepankan politik ide untuk bisa memenangkan ruang-ruang itu. Politik ide, kita simpan dulu ya istilah itu. Saya tertarik sekali dengan pernyataan bahwa sebagai anak muda masih punya idealisme yang kuat begitu ya, belum tercoreng dengan berbagai kepentingan lah istilahnya begitu, atau belum jatuh ke lumpur yang sangat pekat gitu ya, dan masuk dan terbawa arus. Tapi dengan idealisme saja apakah itu cukup begitu? Karena selama ini kan akhirnya kepentingan apapun ya, mau material, mau apapun lah, di balik itu selalu membuat orang tergerus dari idealismenya itu gitu. Sebagai anak muda di dunia politik yang memang sudah banyak sekali senior-senior kita juga kan yang sudah berkubang di dalamnya, dan agak sulit memang untuk mengadaptasikan diri ke dalam, tapi bagaimana menjaga itu gitu. Saya berpikir tadi politik ide. Apakah hanya sebatas politik ide atau ada cara tertentu yang memang Catherine udah siapkan, terutama mental barangkali? Iya. Kalau saya singgung sedikit soal politik ide, Cacani, saya meyakini bahwa ketika anak muda itu ada di politik atau perempuan itu ada di politik, itu bukan sekedar politik of represent, tetapi lebih daripada itu adalah politik of idea. Jadi ide yang kita punya, anak muda ini terkenal dengan kelompok generasi yang sangat syarat ide. Selain ide, ketika yang tadi Cacani tanyakan, apakah cuma mengandalkan ide? Tentu tidak hanya mengandalkan ide. Di dunia politik kita perlu kemampuan-kemampuan lain seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun konsolidasi, kemampuan membangun lobby untuk bisa negotiable gitu ya. Ya, negosiasi itu yang harus kita bekali terhadap diri kita sendiri. Jadi hari ini ketika anak muda mau masuk, tidak ucuk-ucuk langsung masuk, betul-betul harus belajar, harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, kematangan dan kemampuan selain dari sisi kognitif, tapi dari sisi kemampuan skill-skill yang lain juga harus dipersiapkan. Itu jajannya. Iya, karena proses politik kan berkaitan dengan banyak pihak ya, dan semua pihak juga punya kepentingan ya. Dan yang lebih parah, kenapa saya bilang politik itu kotor, karena segala cara bisa digunakan kan. Dan apakah seorang anak muda siap dengan cara-cara yang dalam tanda petik kasar atau kotor tadi gitu. Nah, mental barangkali menjadi hal penting ya bagi Catherine. Sebenarnya karena gini, jangan-jangan diserang dikit jatuh ini ya, secara mentality nggak mampu untuk ada di situ gitu. Nah, bagaimana seorang anak muda seharusnya menguatkan mentalnya sehingga dia tidak down ketika misalnya mereka-mereka yang lebih berpengalaman ini malah mengambil porsi sikap, lebih banyak, sikap yang lebih membahayakan buat mereka gitu. Kalau sampai di tahap itu ya Cacani, mungkin kalau secara apple to apple pengalaman kita dengan para senior, pasti kita bisa saja kita sedikit terbelakang. Bukan soal terbelakang dalam artian ide atau apa, tetapi soal pengalaman karena rentan waktu membangun karir siapa politik. Lebih dulu gitu siapa kan. Lebih dulu. Tapi sekali lagi yang saya bilang bahwa sebenarnya di politik ini dari perspektif kita anak-anak muda, ide dan gagasan itu yang harus kita pertaruhkan. Mental itu bisa dilatih. Bagaimana mental itu dilatih? Bukan soal yang tadi saya bilang, bukan soal nanti kita masuk politik baru mental kita dilatih. Walaupun memang ketika ada dalam politik praktis dengan di luar itu prosesnya berbeda, tetapi ketika kita sudah mempersiapkan diri dalam proses-proses sebelum itu, paling tidak itu bisa menjadi bekal. Saya punya pengalaman Cacani dengan teman-teman muda, kita beberapa kali mencoba mengadvokasi kebijakan-kebijakan atau mencoba
mengkonsolidasikan masyarakat untuk membuat suatu gerakan-gerakan perubahan pada tataran akar rumput. Di situ pun secara tidak langsung kami menyadari bahwa kami sedang berpolitik, walaupun bukan politik praktis, tapi kami coba berpolitik dalam artian kami mencari cara yang betul-betul bisa membuat suatu kesepakatan itu tercipta dalam kehidupan berkelompok, membuat orang menyetujui apa yang kita inginkan dan betul. Itu ada caranya dan gitu itu ada caranya betul. Mau persuasif, mau menekan, mau intimidasi, mau macam-macam ya. Betul. Nah itu terjadi di ruang-ruang politik loh. Nah persoalannya sekarang, saya tuh kan punya pengalaman ya hampir 20 tahun menjadi jurnalis di daerah ini. Legislatif silih berganti, datang dan pergi, dan mulai banyak wajah-wajah muda gitu ya di sepanjang pengamatan saya ya, sorry nih Catherine, kebanyakan itu cuma datang, duduk, diem, dengar apa kata senior-senior, berargumentasi di dalam ruang sidang-sidang parlemen. Nah, saya khawatir saja bahwa mereka secara mentalitas tadi hanya ada di tataran ide, tapi untuk menyampaikan ide-ide itu masih ada rasa segan, khawatir, dianggap anak kecil atau apa misalnya gitu kan. Nah, sikap-sikap seperti apa sih sebenarnya yang harus mereka tunjukkan bahwa kalian bisa lihat kami muda, tapi kami bisa melakukan hal-hal besar begitu. Kira-kira seperti apa sih kan? Kalau ditanya seperti apa, dari versi saya aja kita anak muda harus belajar bukan cuma menjadi konseptor, tetapi menjadi eksekutor yang baik juga. Jadi kayaknya selama ini bukan cuma di ruang-ruang seperti itu aja anak muda dipandang sebelah mata. Di banyak ruang acap kali anak muda masih dipandang sebelah mata karena kalau berbicara saja dipikir cuma berbicara, tetapi dalam tataran implementasi mungkin masih kurang. Tetapi saya tetap meyakini karena sekarang ini masyarakat bisa dengan mudah mencari referensi bagaimana pergerakan anak muda itu di lintas isu, entah itu di isu politik, isu sosial, isu lingkungan, kemudian isu pendidikan, kemudian isu kepariwisataan ataupun isu-isu hak asasi manusia. Itu biasanya pada platform ruang digital kita hari-hari ini sangat didominasi perannya oleh anak-anak muda. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bisa flashback sedikit beberapa bulan yang lalu ada kejadian salah satu anak muda milenial, memang bukan dari Provinsi Maluku, dari Provinsi Lampung, yang dia bersuara tentang pembangunan infrastruktur di daerah asalnya. Apa yang terjadi ketika dia bersuara, ternyata itu sangat mempengaruhi padahal dia bukan anggota parlemen loh ya. Anak biasa gitu ya. Anak biasa. Dia sangat ketika dia bersuara ternyata sangat mempengaruhi opini publik sampai kepada perubahan kebijakan. Terjadi perubahan kebijakan. Jadi sebenarnya the power of millennials itu ada, hanya saja ruangnya saja yang belum terwadahi dengan baik kayak gitu. Kalau kita bicara millennials berarti kita bicara tentang teknologi komunikasi di era ini kan. Penggunaan media sosial dan segala macam. Dan itu memang hari-hari mereka adalah gadget begitu. Nah, sekarang masuk dalam sistem. Mengambil kebijakan regulasi di dalam sistem gitu. Terlibat membuat regulasi. Nah, bagaimana kemudian bisa nih mensinkronkan antara teknologi komunikasi yang di era digital begini, di era millennials ini dengan kepentingan sosialisasi nih kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari ruang-ruang parlemen. Nah itu mungkin peran yang bisa diambil oleh Catherine dan kawan-kawan barangkali ya kalau mengambil contoh yang tadi atau bagaimana? Sepakat Caca nih. Jadi saya pikir politik kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kalau dulu masyarakat kita tidak begitu gampang mengakses informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari proses-proses politik. Hari-hari ini kita dituntut untuk bisa terbuka terhadap kebijakan-kebijakan apa yang telah dihasilkan dalam parlemen kita kepada masyarakat, dan itu diinformasikan dengan mudah melalui perangkat-perangkat elektronik. Saya pikir ketika suatu kebijakan itu dihasilkan dan kemudian
diinformasikan dengan menggunakan media sosial, itu akan cukup, saya pikir ya, itu akan cukup untuk membuat masyarakat kita bisa tahu kebijakan seperti apa yang telah dihasilkan. Ya. Kayak gitu. Oke, berarti tidak salah nih millennials terjun ke dunia politik, tidak salah karena bisa terlibat penuh untuk mengambil kebijakan yang berupa regulasi kepada dan mensosialisasikannya kepada publik. Nah, hari-hari ini kan siapa yang menguasai data dan informasi, dialah yang menang gitu kan. Iya. Nah, Anda punya data, Anda punya kuasa. Anda punya data, Anda punya kuasa. Nah, persoalannya sekarang bagaimana penggunaan data itu bisa efektif ketika misalnya kan tugas parlemen seperti apa sebenarnya di legislatif itu ya, mengawasi kerja-kerja eksekutif tentu saja, dan pelaksananya seperti apa. Kalau data-data ini bisa dipegang, hasil kerja eksekutif benar-benar dipegang sebagai cara untuk memberi pengawasan yang lebih terhadap kerja pemerintah. Nah, Catherine paham tidak apa sebenarnya yang menjadi tugas utama Catherine as a parliament member untuk menjawab kepentingan publik di luar sana jika kerja-kerja eksekutif itu dilanggar begitu. Seperti apa sebenarnya kerja Catherine yang selama ini luar sistem, bergerak sendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu ya, mengadvokasi atau menggalang kekuatan masyarakat, masih ada kepercayaan. Tapi ketika misalnya proses pengawasan berlangsung, tapi kemudian tidak ada power yang cukup gitu karena sudah ada di dalam sistem. As an independent, pekerja independen, aktivis mungkin bisa ya menggalang itu dan trust people itu masih ada gitu. Tapi udah masuk dalam sistem, berusaha untuk melakukan kerja-kerja yang sama, bagaimana Catherine bisa menghadapi itu gitu? How to do? Oke, Caca nih, ini menarik kalau kita bicara soal bagaimana data itu menjadi kekuatan kita untuk bekerja, untuk menciptakan kebijakan. Yang pasti satu, kalau misalnya Tuhan berkehendak kita ada anak-anak muda, saya dan juga amin. dan juga anak-anak muda yang lain di Kota Ambon, di Maluku, ada dalam sistem itu, maka dari sisi pertama saya ingin mengatakan bahwa ketika kebijakan itu hendak dihasilkan, kita harus sebisa mungkin by data. Hari-hari ini ada kebijakan-kebijakan yang menurut kami tidak berdasarkan data, sehingga ketika diimplementasikan dia tidak tepat sasaran. Ini yang cukup disayangkan, karena sekali lagi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari proses berpolitik ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspek-aspek vital. Jadi ketika kebijakan itu bisa dihasilkan berdasarkan analisa data yang baik dan benar, maka kebijakan juga outputnya akan menjadi output yang bermanfaat untuk masyarakat. Kedua, dari sisi fungsi kita ketika kita bisa mengawasi kerja-kerja pemerintah, maka data itu dia bisa menjadi barometer kita untuk mengkanter atau untuk mengoreksi kinerja-kinerja pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan data atau dengan hasil-hasil riset yang harusnya menjadi basic untuk pemerintah menciptakan suatu kebijakan atau menyusun suatu kebijakannya, pembangunan ya. Iya. Nah, kenapa PDIP? Dan kan banyak parpol gitu. Dan siapa sih yang mengencourage kamu atau mendorong kamu untuk is the time gitu? Kenapa tidak tunggu 5 tahun lagi? Catherine kerja dulu, kenal masyarakat kita dulu, dapat banyak hal dari masyarakat kita dulu di Maluku, baru kemudian, oh saya ready nih 5 tahun lagi saya maju gitu. Tapi kenapa now? Kenapa PDIP dan kenapa kota? Kenapa kota? Belum provinsi kan? Belum provinsi. Belum DPR RI juga kan? Amin. Tapi kenapa kemudian memilih saya mau nih maju dengan pilihan ini gitu? Pertama, kenapa PDIP? Kenapa PDIP? Karena kita ini di Ambon kan, ada orang-orang yang suka partai karena satu keluarganya tuh
penyuka partai itu, jadi suka partainya gitu. You have your uncle ya, paman ya, saudara ya. Iya, jadi keluarga kebetulan dari keluarga yang memang dari berparpol di PDIP. Kalau berpartai langsung tidak ada sebenarnya Cacani. Tapi jadi karena memang suka partainya aja, PDI Perjuangan. Jadi dari dulu itu kalau ada pemilu pasti orang tua, keluarga itu pasti pilihnya kandidat dari PDI Perjuangan. Kemudian kenapa PDI Perjuangan? Karena saya melihat ideologi partai juga. Ideologi partai yang memegang teguh Pancasila hari-hari ini. Bagaimana kehidupan dalam keberagaman ini bisa tetap kita rawat ya melalui ideologi Pancasila itu, Cacani. Itu alasan kedua kenapa PDIP. Kemudian alasan ketiga adalah PDIP bukan partai yang menutup diri terhadap anak muda juga. Jadi partai yang cukup terbuka, progresif ya. Partai yang cukup terbuka untuk anak-anak muda. Hari-hari ini mungkin kita bisa lihat beberapa tokoh-tokoh anak muda yang begitu inovatif, yang begitu kreatif, dan ketika mereka berjuang dalam kancah politik, termasuk dalam melalui partai ini, mereka bisa mengeksekusi ide-ide mereka. Di Maluku, di Ambon, di PDIP sendiri ada anak-anak muda yang terlibat bahkan under 30 termasuk salah satunya saya, dan itu yang membuat kenapa PDIP menjadi partai pilihan. Kemudian pertanyaan yang tadi kedua, kenapa saat ini? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang nggak tunggu 5 tahun lagi? Ini pertanyaan yang saya pikir juga menjadi pertanyaan beberapa orang yang entah sudah bertanya langsung kepada saya, tetapi juga beberapa orang yang bertanya tetapi tidak bertanya langsung tapi tidak belum dapat jawaban langsung juga jadi ini momentum yang baik untuk saya menyampaikan jawabannya. Satu sisi yang saya pikir adalah Cacani, 2024 ini karena momentumnya adalah dari segi komposisi penduduk secara nasional maupun di Maluku, itu komposisi penduduk demografi kita betul-betul didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial ini generasi atau mereka yang lahir dari tahun 1981 sampai 1996. Sedangkan generasi Z ini mereka yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Nah, mereka ini, dua generasi ini yang mendominasi struktur demografi kita hari-hari ini di kancah nasional maupun kancah lokal di daerah. Itu kenapa mendorong saya berpikir ini menjadi momen saya masuk di dunia politik. Kayak gitu. Kemudian ini juga menjadi estafet pembelajaran kita anak-anak muda untuk nantinya ketika ada dalam proses-proses ke depan kita tidak kaget lagi. Soal pengalaman Bapak Ibu, kita yang muda pasti punya pengalaman masih tidak sebanyak dari pengalaman kan senior kita. Kan masih gitu. Muda. Tapi alasannya jelas kan masih muda. masih muda. Tapi Cacani, kalau saya sendiri, saya pribadi aktif untuk isu-isu sosial kemasyarakatan itu sejak saya umur 19 tahun. Di SMA ya? Iya, sejak umur 19 tahun. Dari organisasi yang paling kecil sampai masuk pada organisasi-organisasi besar. Ada dalam event-event yang di tingkat paling kecil di masyarakat sampai ada pada event-event nasional. Nah, 2024 jadi momentum kira-kira 10 tahun saya bekerja untuk terlibat dalam isu-isu ini. Dan itu yang membuat saya akhirnya cukup untuk memberanikan diri mulai belajar saat ini agar politik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang alergi terhadap kita anak-anak muda. Menakutkan. Untuk 10 tahun berkiprah di dunia aktivis, ya kan? Kerja-kerja sosial. Menjadi momentum penting untuk masuk di 2024 ini kan. Betul. Alasan yang cukup masuk akal. Nah, kenapa kota Ambon? Saya lahir dan besar dari kota ini, Cacani. Kalau hari ini kita dengan kapasitas kita yang orang bilang bukan pesimis, tapi kita cukup realistis bahwa kapasitas kita belum bisa bekerja untuk skala yang besar, maka kita harus mulai dulu membangun kota ini. Saya punya kerinduan betul-betul bagaimana kita anak-anak muda di kota ini bisa
bisa bekerja untuk membangun kota ini. Politik salah satu caranya, dan saya yakin bukan hanya politik, banyak cara untuk membangun kota ini. Tetapi kalau hari ini kita yang ada dalam kontestasi politik terpanggil untuk membangun kota ini melalui politik, maka itu keterpanggilan yang akhirnya juga harus kita perjuangkan. Ya. Gitu. Oke, aku minta closing statementmu. Ajakan kepada teman-teman di luar sana, terutama di usiamu, teman-teman di bawah under 30 yang sedang maju karena banyak sekali yang harus disiapkan, kemampuan public speaking, kemampuan menganalisa, kemampuan untuk menambah banyak sekali informasi dan data yang harus dimiliki, dan kemampuan mentalitas karena harus berhadapan dengan para senior. Nah, banyak hal yang mesti disiapkan. Menurut Catherine, dari semua hal itu, bagaimana seorang milenial, seorang anak muda terjun ke dunia politik menjadi penting di hari ini dengan menggunakan teknologi komunikasi yang luar biasa saat ini, bisa dilakukan begitu? Karena Catherine sudah menjawab itu sebenarnya. Untuk anak-anak muda di luar sana, apalagi teman-teman anak-anak muda yang saat ini berproses sebagai calon anggota legislatif, kita harus melihat politik ini sebagai ruang kita bisa mengklaim ruang-ruang kepemimpinan anak-anak muda untuk bisa membawa perubahan. Idealisme yang kita punya, ide yang kita punya, tentu tidak hanya sebatas ide di kepala, tetapi dengan kemampuan yang ada, kita harus bisa menjadi eksekusi terhadap ide-ide kita. Prosesnya tidak sampai di sini saja, teman-teman. Setiap saat harus terus mau belajar, harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat itu tidak bisa datang tiba-tiba. Kita harus mau berproses dulu. Kalau hari ini kita tidak mau berproses, tidak mau belajar, tidak mau menimba pengalaman sebanyak-banyaknya dalam berbagai, entah itu dalam keorganisasian pemuda atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial atau belajar langsung dari mentor-mentor, maka kita juga pasti akan minim soal bekal untuk nanti bertarung. Jadi ketika kita punya banyak ruang hari ini untuk belajar, untuk menimba pengalaman, manfaatkan itu. Dan untuk teman-teman yang sudah siap untuk 2024, ingat momentum ini kita bisa pergunakan sebagai momentum untuk membuat legasi. Legasi apa, teman-teman? Legasi bahwa anak-anak muda juga bisa untuk ada dalam politik dan kedepankan politik ide. Kita tidak boleh memakai cara-cara lazim yang selama ini membuat politik lalu dipandang sebagai ruang yang kotor, ruang yang kaku, ruang yang begitu keras. Tetapi ketika anak muda hadir, kiranya dapat memberi warna baru. Bahwa anak-anak muda sekarang bisa memainkan perannya dengan gagasan, dengan ide, dengan kreativitas. Mereka bisa mewarnai politik itu dengan hal-hal yang positif. Terakhir, untuk menggunakan sosial media, kita menggunakan platform ini sebagai platform untuk membuat masyarakat semakin paham atau semakin melek terhadap politik. Hentikan politik sara, hentikan politik kampanye-kampanye, politik identitas, kampanye-kampanye gelap, black campaign untuk saling menjatuhkan. Kayaknya kita generasi muda tidak ada pada tataran itu lagi. Kita dengan dengan teknologi yang sudah semakin terbuka, kita kedepankan juga politik-politik cerdas dan politik-politik yang beretika, beretika dan bermoral. Terima kasih, Catherine. Saya belajar banyak dari Catherine hari ini karena saya salah satu orang yang agak apatis terhadap politik, tapi berhadapan dengan Catherine kok jadi semangat bahwa ternyata tidak seburuk itu ya dunia politik. Oke, Mbak Sudara, terima kasih sudah nongkrong ngobrol bareng dengan kami berdua sore hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan Catherine tadi bisa mendapat semacam inspirasi juga buat teman-teman yang sedang bertarung saat ini menuju parlemen. Terima kasih, Catherine. Terima kasih, Caca. Amato, Mbak Saudara semua.